Swastiastu. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai arthropoda dan echinodermata. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya Madia Yunandita Darmayanti, nomor absen 28, dan 6 anggota lainnya yaitu Nama saya Nawa Farisa Tanti, nomor absen 5. Nama saya Edo Putu Dewangga Saputra Mukti, nomor absen 16. Nama saya Maria Gracia, nomor absen 30. Nama saya Gani Kalang Ramadan, absen 12. Nama saya Salma Zahira, nomor absen 43. Nama saya Niwaina Kanisa Jaini, absen 39. Saya Madia Yunandita Darmayanti, nomor absen 28, akan memulai presentasinya. Yang pertama, arthropoda. Arthropoda merupakan hewan yang memiliki tubuh atau kaki beruas-ruas, yang berkerabat dekat dengan Annelida. Annelida sendiri merupakan cacing bersegmen. Klasifikasi arthropoda bisa dilihat pada tabel. Saya membagi klasifikasi kelas-kelas arthropoda menjadi 4 bagian, yaitu Crustacea, Arachnida, Myriapoda, dan juga Insecta. Saya membagi karakteristik arthropoda menjadi beberapa bagian, yaitu bagian tubuh, sayap, antena, mata, kaki, mandibula yaitu rahang bawah, maksila yaitu rahang atas, bagian mulut, karpaks yaitu penutup cephalothoraks, cephalothoraks sendiri yaitu antara kepala sampai badan, chelicera yaitu alat sengat, pedipalpus yaitu kaki cakar, organ respirasi, dan juga lubang kelamin. Yang pertama, Crustacea. Crustacea sendiri adalah bangsa udang-udangan. Crustacea tidak memiliki sayap dan juga pedipalpus. Crustacea memiliki bagian tubuh yang terdapat cephalothorax dan juga abdomen, memiliki satu pasang antena dan juga satu pasang antenula, memiliki satu pasang faset pada bagian mata, memiliki 5 pasang kaki dengan swimmer, urapoda, dan tailson, memiliki satu pasang mandibula dan satu pasang maksila, memiliki satu pasang maxipilet dan pada bagian mulutnya, memiliki karpaks dan chelicera, respirasi yang menggunakan insang, dan juga memiliki 2 lubang kelamin pada dada. Yang kedua ada Arachnida. Arachnida sendiri merupakan serangga berkaki 8. Arachnida tidak memiliki sayap, antena, mandibula, maksila, dan juga karpaks. Arachnida memiliki cephalothorax dan juga abdomen pada bagian tubuhnya, memiliki 4 pasang ocellus pada mata, memiliki 4 pasang kaki, memiliki 1 pasang chelicera dan 1 pasang pedipalpus, respirasi yang menggunakan paru-paru buku, dan juga memiliki 1 lubang kelamin pada segmen kedua. Yang ketiga ada Myriapoda. Myriapoda adalah kelas dari hewan tidak bertulang belakang. Myriapoda sendiri tidak memiliki sayap, bagian mulut lainnya, karapaks, dan juga chelicera. Myriapoda memiliki cephalo dan abdomen pada bagian tubuhnya, memiliki 1 pasang antena, memiliki 1 pasang ocellus pada mata, memiliki 1-2 pasang atau ruas pada kaki, memiliki 1 pasang mandibula, memiliki 1-2 pasang maksila, memiliki pedipalpus, respirasinya menggunakan trakea, dan juga memiliki 1 lubang kelamin pada segmen terakhir. Yang terakhir ada Insecta. Insecta adalah bangsa serangga. Kelas Insecta sendiri tidak memiliki karapaks dan juga chelicera. Insecta memiliki cephalo, thorax, abdomen pada bagian tubuhnya, memiliki sayap, memiliki 1 pasang antena, 1 pasang faset dan juga 1 buah ocellus pada mata, memiliki 3 pasang kaki, memiliki 1 pasang mandibula dan juga 1 pasang maksila, memiliki labium dan hipofaring pada bagian mulutnya, memiliki pedipalpus, respirasinya menggunakan trakea atau spirakel, dan juga memiliki 1 lubang kelamin pada segmen terakhir. Di slide selanjutnya kita akan membahas mengenai klasifikasi kelas-kelas arthropoda. Yang pertama ada Crustacea. Tadi kita sudah membahas mengenai apa itu Crustacea dan juga karakteristik Crustacea. Di sini saya akan memperlihatkan gambar bagian tubuh pada Crustacea. Di Crustacea sendiri terdapat 3 bagian tubuh. Yang pertama ada bagian C yaitu cephal. Cephal merupakan bagian kepala. Bagian kedua ada bagian T yaitu thorax. Thorax merupakan bagian badan. Dan bagian ketiga ada bagian A yaitu abdomen. Abdomen merupakan bagian perut. Crustacea sendiri dibagi menjadi 2 macam. Yang pertama yaitu Enthalmostraca. Enthalmostraca adalah udang-udangan tingkat rendah dan bersifat mikroskopis. Contohnya ada Pnia spesies, Panella spesies, Cadona spesies. Yang kedua ada Malacostraca. Malacostraca merupakan udang-udangan tingkat tinggi dan bersifat makroskopis. Contohnya Paneus spesies, Oniscus acellus, Squilla empusa, Alpeus spesies. Nah, di slide selanjutnya kita akan membahas mengenai Arachnida.
Tadi kita sudah membahas mengenai apa itu arachnida dan juga karakteristik atau bagian-bagian tubuh pada arachnida. Bisa dilihat pada gambar, arachnida terdapat dua bagian tubuh. Yang pertama ada bagian C dan bagian T yang menyatu, dan juga bagian kedua ada bagian A. Arachnida dibagi menjadi tiga macam. Yang pertama arachnoida. Arachnoida merupakan bangsa laba-laba yang perutnya tidak bersegmen. Contohnya itu laba-laba. Yang kedua ada acarina. Acarina merupakan bangsa tungau. Contohnya yaitu tungau dan caplak. Yang ketiga ada scorpionida. Scorpionida merupakan bangsa kalajengking yang mempunyai kesengat. Contohnya kalajengking. Saya Maria Gracia akan melanjutkan presentasi. Selanjutnya ada Myriapoda, yaitu Myriapoda terdiri dari dua jenis, yaitu ada jenis Chilopoda dan juga Diplopoda. Di mana Chilopoda ini memiliki satu pasang kaki di setiap ruasnya, dan juga ada Diplopoda yang itu memiliki dua pasang kaki di setiap ruasnya. Struktur Myriapoda dibagi menjadi dua, yaitu ada bagian C dan bagian A. Myriapoda memiliki bagian tubuh, yaitu ada antena dan juga ada mulut. Selanjutnya itu ada insekta, di mana insekta terdiri memiliki bagian tubuh, yaitu ada mata dan juga ada antena. Dan tiga bagian selanjutnya yaitu ada protoraks, metoraks, dan juga mesoraks. Dan terdapat juga bagian lainnya yaitu berupa satu pasang sayap, dan juga bagian di paling belakang yaitu terdapat spermatika. Dan juga ada bagian yang bentuk spiral di dekat spermatika yaitu spirakop. Insekta terbagi menjadi dua jenis, yaitu ada yang tidak bersayap dan juga yang bersayap. Tidak bersayap disebut apterigota dan yang bersayap disebut pterigota. Ada bagian pterigota yaitu terdiri dari dua jenis, yaitu ada jenis endopterigota dan juga bagian-bagiannya sebagai berikut. Dan juga jenis kedua yaitu ada exopterigota yang memiliki bagian sebagai berikut. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Dewangga. Nama saya Edo Putu Dewangga Sapramurti. Saya akan melanjutkan presentasi. Insekta dibagi menjadi dua, yaitu apterigota dan pterigota. Apterigota yaitu serangga tanpa sayap, dan ametabola. Contohnya kutu buku, Tisasanora spesies, dan terakhir Collembola spesies. Pterigota yaitu serangga tanpa sayap. Pterigota dibagi menjadi dua bagian, yaitu endopterigota. Endopterigota yaitu sayap yang berasal dari dalam tubuh dan homometabola. Tahap-tahapnya yaitu dari telur ke larva, ke pupa, dan terakhir ke imago. Endopterigota dibagi menjadi 6, yaitu Lepidoptera bersayap sisik, contohnya kupu-kupu. Sinoptera atau kutu tanpa sayap, contohnya pinjal. Hymenoptera atau bersayap selaput, contohnya lebah dan rangrang. Coleoptera atau bersayap perisai, contohnya kepik dan kumbang. Neuroptera atau bersayap jala, contohnya undur-undur. Diptera atau bersayap sepasang, contohnya nyamuk dan lalat. Exopterigota yaitu sayap yang berasal dari luar tubuh dan hemimetabola. Tahap-tahapnya yaitu dari telur ke nimfa dan terakhir ke imago. Protoptera bersayap lurus, contohnya belalang, kecoa, dan jangkrik. Insoptera atau bersayap dua pasang, contohnya rayap, laron, dan capung. Hemiptera atau bersayap tidak sama, contohnya walang sangit. Homoptera atau bersayap sama, contohnya kutu, kepala, dan daun. Berdasarkan tipe mulut, insekta juga dapat dibedakan menjadi 4 tipe, yaitu tipe penggigit, contohnya kecoa, belalang, capung, rangrang, semut, dan lebah. Tipe penjilat, contohnya lalat dan lebah. Sistem reproduksi dibagi menjadi 4 kelas, yaitu Crustacea, Arachnida, Myriapoda, dan Insekta. Crustacea yang bersifat gonokoris dibuahi secara internal, dan kopulasi dilakukan oleh gonopod secara ovipar. Arachnida bersifat gonokoris, dibuahi secara internal, dan kopulasi dilakukan oleh pedipalpus secara ovipar, vivipar, atau ovovivipar. Myriapoda bersifat gonokoris dan dibuahi secara internal, secara ovipar atau vivipar. Insekta bersifat gonokoris, bisa parthenogenesis atau tanpa dibuahi, dan paidogenesis, dibuahi pada larva atau secara internal. Dan segmen ketujuh termodifikasi menjadi alat kopulasi. Telur yang telah dibuahi disimpan dalam ovopistor, dan sperma yang akan digunakan disimpan di spermateka. Perkenalkan, nama saya Salwa Zahira dengan absen 43 akan melanjutkan presentasi ke bagian sistem pencernaan. Sistem pencernaan
pencernaan pada arthropoda sudah lengkap. Mulutnya sudah dilengkapi dengan rahang serta memiliki anus. Urutan pada sistem arthropoda adalah mulut, faring, esofagus, tembolok, lambung, usus halus, usus besar, dan diakhiri dengan anus. Masuk ke sistem saraf. Sistem saraf pada arthropoda merupakan sistem saraf tangga tali, terdiri atas pasangan ganglion otak yang dihubungkan dengan saraf ventral. Alat inderanya berupa antena dan kaki yang merupakan alat peraba. Mata pada arthropoda berupa faset. Faset adalah mata dengan banyak lensa yang berbentuk dengan segi enam, atau ocellus yang artinya mata dengan lensa tunggal. Pada insekta terdapat membran timpani sebagai alat pendengarnya. Masuk ke sistem ekskresi. Sistem ekskresi pada arthropoda dikeluarkan dalam bentuk cairan kelenjar berwarna hijau atau green gland yang dikeluarkan menggunakan pembuluh Malpighi yang berhubungan dengan koklea. Pada insekta terdapat membran timpani sebagai alat pendengarnya. Masuk ke sistem pernafasan. Sistem pernafasan pada krustasea menggunakan insang yang terletak di bagian kepalanya. Sistem pernafasan pada Aracinida menggunakan paru-paru buku yang terletak pada ruas-ruas abdomen. Lalu sistem pernafasan pada Myriapoda yang menggunakan trakea yang terletak pada ruas-ruas abdomennya. Dan yang terakhir, sistem pernafasan pada insekta yang menggunakan trakea yang berhubungan dengan stigma yang terletak pada ruas-ruas abdomennya. Masuk ke peredaran darah. Peredaran darah dari krustasea adalah peredaran darah yang terbuka. Krustasea memiliki jantung dan arteri, dan darahnya mengandung hemosianin untuk mengangkut oksigen dengan daya ikat yang lemah. Peredaran darah dari Aracinida merupakan peredaran darah yang terbuka, yang memiliki jantung, pembuluh, dan arteri yang terdiri dari ostium di tiap-tiap ruasnya. Peredaran darah dari Myriapoda adalah peredaran darah terbuka yang memiliki jantung yang memanjang yang terdiri dari ostium di tiap ruasnya dan mengandung hemosianin. Darahnya dipompa ke seluruh tubuh kembali ke jantung melalui homosol. Yang terakhir adalah insekta. Insekta merupakan peredaran darah terbuka yang memiliki jantung dan arteri. Darahnya mengandung hemosianin untuk mengangkat makanan saja. Saya Nirwana Teresa Jani, absen 39, akan menjelaskan Echinodermata dan klasifikasi Echinodermata. Echinodermata merupakan hewan berkulit duri dan memiliki sistem sirkulasi air. Klasifikasi Echinodermata menjadi beberapa bagian. Yang pertama, asteroida, yaitu Echinodermata yang berlengan 5, terdapat basal atau dorsal. Terdapat juga oral atau ventral. Klasifikasi Echinodermata terdapat bagian yaitu lambung, madrepoid, derma branchial, duri, insang, cincin saraf, gonad, mulut, saluran ambulakar, ampula, kelenjar pencernaan, central disc, dan anus. Yang kedua yaitu echinoida, yaitu echinodermata yang berduri panjang dan berbentuk lingkaran. Terdapat basal atau dorsal, terdapat juga oral atau ventral. Echinoida terdapat bagian yaitu mulut, cincin, ampula, kelenjar aksial, madrepoid, gonad, usus, duri, esofagus, faring, dan anus. Yang ketiga yaitu holoturoida, yaitu echinodermata bentuknya seperti ketimun yang terdapat oval atau ventral dan terdapat juga basal atau dorsal. Holoturoida terdapat bagian yaitu mulut, tentakel, madrepoid, gonotor, esofagus, usus, pohon, mesenterium, kloaka, dan anus. Yang keempat yaitu apioroida, yaitu echinodermata yang lengannya berkelipatan 5 dan menjuntai seperti ular. Yang terdapat bagian yaitu mulut, lengan, tentakel, dan madrepoid. Saya Nagung Kalisa Hartanti, nomor absen 5 akan melanjutkan presentasi. Crinoida merupakan echinodermata yang berbentuk seperti tumbuhan. Crinoida bersifat oral atau ventral dan bisa juga bersifat basal atau dorsal. Crinoida memiliki ciri mulut, pinula, teka, tangkai, dan akar. Terdapat perbedaan pada lengan, duri, pedicelaria, mulut, anus, tentakel, dan spesies pada asteroida, echinoida, holoturoida, opioroida, dan crinoida. Pada asteroida, memiliki 5 buah lengan, permukaan kulitnya pendek dan tumpul, memiliki pedicelaria, mulut, anus, namun tidak memiliki tentakel. Contoh spesies asteroida adalah Asteropecten spesies dan Asterias fopesi. Pada echinoida tidak memiliki lengan, cangkang panjang dan tajam, memiliki pedicelaria, mulut, dan anus, dan tidak memiliki tentakel. Contoh spesies echinoida adalah Diadema spesies dan Trypneustes spesies.
Pada Holoturoida tidak memiliki lengan, duri, dan pedicellaria, namun memiliki mulut, anus, dan tentakel. Contohnya adalah Cucumaria spesies dan Thion briareus. Pada Ophiuroida memiliki 5 kelipatan lengan, tidak memiliki duri, pedicellaria, anus, dan tentakel, namun memiliki mulut. Contohnya adalah Ophiotrix spesies. Pada Crinoida, lengan berupa pinula, lengan memiliki duri dan pedicellaria, namun memiliki mulut, anus, dan tentakel, dan spesiesnya adalah Anthedon tenella. Berikutnya adalah sistem ambulakar. Pada sistem ambulakar, air masuk melalui madreporit, kemudian menuju saluran batu, kemudian menuju saluran cincin dan berputar searah jarum jam, kemudian menuju saluran radial, dan terakhir menuju saluran ratelar yang bermuara ke ampula. Kemudian berkontraksi sehingga echinodermata dapat bergerak. Sistem ambulakar terdapat kelompok Titman dan gelembung Polian. Kelompok Titman merupakan tempat berkembangnya amebosit dan alat keseimbangan. Kemudian gelembung Polian merupakan organ pengatur tekanan air di dalam tubuh echinodermata. Kenalkan, nama saya Galang, absen 12, akan melanjutkan presentasi dari kelompok 4. Penjelasan sistem organ echinodermata adalah 1. Asteroida, bersifat gonokoris, dibuai secara eksternal, gonad terletak di lengan, dan larva yang dihasilkan disebut larva bipinaria. 2. Echinoida, bersifat gonokoris, dibuai secara eksternal, gonad terletak di bawah permukaan aboral. 3. Holoturoida, bersifat gonokoris, dibuai secara eksternal, gonad terletak di dekat tentakel, larva yang dihasilkan disebut larva auricula. 4. Ophiuroida, bersifat gonokoris, dibuai secara eksternal, gonad terletak di lengan, larva yang dihasilkan disebut gluteus. 5. Crinoida, bersifat gonokoris, dibuai secara eksternal atau internal, gonad terletak di pinula. Setelah beberapa hari, larva dilepas dan menempel di dasar laut, menjadi calyx dan lengan. Pada saat masa larva Bersilia, echinodermata merupakan simetri bilateral dan pada saat dewasa menjadi simetri radial. Dan untuk penjelasan sistem pencernaan echinodermata adalah 1. Asteroida. Pencernaan sempurna terdapat sekujur tubuh, urutannya adalah mulut, esofagus pendek, tambung kardiak, dan pylorus, usus, dan anus. 2. Echinoida. Pencernaan sempurna terdapat pada cangkang, urutannya adalah mulut, faring, esofagus, usus yang dikelilingi lentera, Aristoteles, dan anus. 3. Holoturoida. Pencernaan sempurna berada di rongga tubuh, urutannya adalah mulut, esofagus pendek, lambung, usus, kloaka, dan anus. 4. Ophiuroida. Pencernaan tidak memiliki anus, terletak di cakram bola. 5. Crinoida. Pencernaan tidak memiliki anus, terletak di dalam TK atau mahkota. Dan sistem pencernaan echinodermata dibantu oleh sel amebosit. Dan saya akan menjelaskan lagi 3 sistem dari echinodermata, yaitu 1. Sistem saraf. Sistem saraf echinodermata adalah sistem saraf cincin yang terdiri atas cincin saraf pusat yang bercabang seluruh tubuh atau lengan berupa saraf radial. 2. Sistem ekskresi. Sistem ekskresi echinodermata dilakukan oleh derma branchial yang terletak di permukaan kulit di sekitar duri-duri. Sistem ekskresi juga dibantu oleh sel amebosit. 3. Sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah echinodermata merupakan sistem radial. Sistem peredaran darah tereduksi sehingga sulit untuk diamati. Saya Madia Yunandita Damayanti, nomor absen 28, akan melanjutkan presentasi sistem pernafasan pada klasifikasi echinodermata. Yang pertama ada asteroida. Pernafasan asteroida dilakukan oleh derma branchial. Derma branchial sendiri bisa disebut juga dengan insang kulit dan juga dibantu oleh insang yang terletak di papula dan lengan. Yang kedua ada echinoida. Pernafasan yang dilakukan echinoida menggunakan insang yang terletak menjorok dari membran peritoneum. Yang ketiga ada holoturoida. Pernafasan yang digunakan holoturoida adalah saluran-saluran bercabang yang disebut pohon pernafasan yang berhubungan dengan kloaka. Yang keempat ada ophiuroida. Pernafasan yang dilakukan ophiuroida menggunakan tentakel yang terletak di lengan. Yang terakhir ada crinoida. Pernafasan yang dilakukan oleh crinoida menggunakan pinula. Pinula sendiri bisa disebut juga cabang-cabang kecil di lengan crinoida.
Sistem pernafasan echinodermata dibantu oleh sel amebosit, yaitu sel yang berfungsi untuk mengedarkan sari-sari makanan. Sekian presentasi dari kelompok 4 mengenai arthropoda dan echinodermata. Maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan dan kesalahan kata. Kami tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.